Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Senin tanggal 17 Januari tahun 2022. Seperti biasanya kita setiap harinya merayakan hari Santo dan Santa. Dan hari ini tepatnya di tanggal 17 Januari ini jatuhnya kepada Santo Antonius dari Mesir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya akan membacakannya cerita singkat bagaimana perjalanan Santo Antonius ini. Dengarkan ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Santo Antonius dilahirkan pada tahun 251 di sebuah dusun kecil di daerah negaranya Mesir. Ketika usianya 20 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia. Mereka mewariskan kepadanya harta warisan yang besar dan menghendaki agar ia bertanggung jawab atas hidup adik perempuannya. Antonius merasakan belas kasih Tuhan yang berlimpah atasnya dan datang kepada Tuhan dalam doa. Semakin lama, semakin peka, ia akan menyenggarakan Tuhan dalam hidupnya. Sekitar 6 bulan kemudian, ia mendengar kutipan sabda Yesus dari kitab suci. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Jadi ayat ini tertulis di Markus 10 ayat 21. Antonius menerima sabda tersebut sebagai sapaan pribadi Tuhan dan jawabannya atas doanya mohon bimbingan Tuhan. Ia menjual sebagian besar harta miliknya, menyisakan sedikit saja cukup untuk menunjang hidup adiknya dan dirinya sendiri. Kemudian ia membagi-bagikan uang kepada mereka yang membutuhkannya. Saudari Antonius bergabung dengan kelompok perempuan yang hidup dalam doa dan kompensasi. Antonius memutuskan untuk hidup sebagai seorang pertapa. Ia mohon pada seorang pertapa senior untuk memberinya pelajaran hidup rohani. Antonius juga mengunjungi para petapa lainnya agar ia dapat belajar kebajikan-kebajikan paling utama dalam hidup setiap berkarya. Kemudian ia mulai hidupnya sendiri dalam doa dan tobat, sendirian hanya dengan Tuhan saja. Ketika Antonius berusia 55 tahun, ia mendirikan sebuah biara guna menolong sesama. Banyak orang mendengar tentangnya dan mohon saran serta nasihatnya. Antonius akan memberi mereka nasihat-nasihat praktis seperti setan takut pada kita ketika kita berdoa dan bermati raga. Setan juga takut ketika kita rendah hati dan lemah lembut. Terutama setan takut pada kita ketika kita sangat mencintai Tuhan Yesus. Setan lari terbirit-birit ketika kita membuat tanda salib. Santo Antonius mengunjungi Santo Paulus pertapa. Ia merasa diperkaya dengan teladan hidup Santo Paulus yang kudus. Antonius wafat setelah melewatkan hidup yang panjang dalam doa. Usianya mencapai 105 tahun. Santo Athanasius menulis riwayat hidup Santo Antonius dari Mesir yang sangat terkenal. Jadi sebelum kita akhiri cerita tentang Santo Antonius ini, di sini ada kutipan. Saya bacakan ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Beginilah kutipan ini. Hidup Santo Antonius merupakan hidup dengan pengabdian
total kepada Tuhan? Bersediakah aku mengabdikan hidupku kepada Tuhan hingga rela mempersembahkan hidupku sepenuhnya seperti yang telah dilakukan Yesus? Nah, begitulah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus, cerita singkat tentang Santo Antonius dari Mesir. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi buat renungan kita, buat cara kita meniru dan meneladani Santo Antonius. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Saya mohon pamit dulu. Salam sejahtera buat kita semua. Bye-bye. Hari ini hari Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari Samuel 15 ayat 16 sampai 23. Setelah Raja Saul melanggar perintah Tuhan, Samuel berkata kepadanya, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang disabdakan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Engkau ini kecil pada pemandanganmu sendiri. Meskipun demikian, bukankah engkau telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Bukankah Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka?' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau menjara raya dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aku telah mengikuti apa yang disuruh Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyatlah yang mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang seharusnya ditumpas itu. Maksudnya mau dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi sahut Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan, sama seperti Ia berkenan kepada pengamalan sabdanya? Sesungguhnya mengamalkan sabda lebih baik daripada kurban sembelihan, menuruti firman lebih baik daripada lemak domba jantan. Camkanlah pendurhakaan itu, sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan itu sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus 2 ayat 18 sampai 22. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah
sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari Senin tanggal 17 Januari tahun 2022. Berpuasa itu bukanlah berdasar pada suatu kebiasaan ataupun aturan turun-temurun. Berpuasa itu berasal dari hati dan terlebih melihat situasi kebutuhan yang ada. Demikian, tujuan dari berpuasa semakin terarah, yaitu melatih manusia untuk menempatkan diri pada posisinya, hidup seimbang, serta menghargai nilai-nilai yang menjunjung kemanusiaan melebihi aturan kaku dari cara berpuasa. Kita pun dituntut untuk berpuasa. Hendaknya puasa yang kita lakukan bukan menjadi penghalang kita dalam mencinta, akan tetapi semakin mendekatkan kita pada Tuhan. Berpuasa bukan hanya sekedar persoalan tidak makan atau tidak minum. Berpuasa juga bukan hanya melepaskan sejenak kelekatan yang selama ini kita miliki. Berpuasa tidak hanya membebaskan diri dari hal-hal yang kita senangi. Berpuasa berarti juga mau dan mampu menerima hal-hal baru yang baik dan yang menyelamatkan. Menerima hal yang baru berarti harus siap berbenturan dengan kenyamanan lama yang selama ini ada dalam diri kita. Menerima hal yang baru berarti juga dibutuhkan kerendahan hati yang mendalam. Puasa hanya diartikan tidak makan dan minum. Jadi, puasa hanya dilihat secara jasmani saja, bukan dalam arti rohani. Menurut Injil Markus hari ini, berpuasa berarti suatu pengharapan akan persatuan yang penuh dengan Yesus dan yang akan datang. Gereja juga memerintahkan kepada seluruh umatnya agar menjalankan perintah berpuasa. Perintah tertulis dalam perintah gereja kelima yang berbunyi, "Engkau harus menaati hari puasa wajib," yang berarti penyakalan diri dan pertobatan yang mempersiapkan dalam pesta-pesta liturgi. Mereka membantu agar memenangkan kekuasaan atas hawa nafsu dan memperoleh kebebasan hati. Semoga demikian. Amin.